Hai Chris, aku tak bisa menikahimu, bukan karena aku tidak mau. Maksudku, kamu sangat tampan. Calon pengantinmu yang asli, Gertrude, yang belum pernah kamu temui, menyewakanku untuk pura-pura jadi dia saat dia melahirkan. Fokus. Hari ini, kamu harus bilang yang sebenarnya di depan semua orang. Waktumu. Hari ini hari besar kita. Malam ini, kamu akan menjadi istriku. Chris, aku harus bilang sesuatu. Chris Connor, apa kamu terima Gertrude sebagai istri sahmu untuk dicintai dan dipelihara selama sisa hidupmu? Aku terima. Oke, aku pura-pura pingsan. Pasti berhasil. Dan kamu, Gertrude, terima pria ini sebagai suami sahmu untuk dicintai dan dipelihara selama sisa hidupmu? Aku terima. Dengan kuasa yang diberikan pada aku. Apa yang suruhkan? Sekarang, aku menyatakan kalian suami istri. Kalian boleh mencium pengantinnya. Nona Drama Wave. baik-baik saja? Perlu bantuan? Gertrude, kapan kamu kembali? Bayinya sudah lewat jatuh tempo, Emily. Kamu mau aku apa? Maksa bayinya keluar. Tinggal 3 hari lagi. Pernikahannya 4 hari lagi. Kenapa kamu tidak kembali dan lakukan sendiri? Karena aku sibuk menumbuhkan uang sewamu. Sekarang, jadi pengganti yang baik dan buat tunanganku senang. Bisa? Ini bukan tukar jam kerja. Ini tunanganmu. Dia bicara. Dia perhatian. Dan dia punya tunangan yang mirip kamu. Tenang, Emily. Cuma 3 hari lagi. Ikuti naskahnya. Buat dia senang, buat dia sibuk, dan tutup mulutmu. Aku akan hadir untuk ikrar. Kamu baik-baik saja? Tunggu, ada apa? Aku pingsan. Iya, aku khawatir. Kukira kamu jatuh karena sepatu half tinggi. Baik-baik saja. Mungkin kamu sebaiknya berbaring lagi. Enggak, aku baik-baik saja. Kayaknya gaun ini cuma kencang. Lebih baik? Ya, Tahu nggak? Kamu bikin aku khawatir banget. Sekarang kita sudah resmi menikah. Chris, Ada apa? sebenarnya aku lagi haid. Oh, Iya, aku lagi kram parah sebenarnya. baiklah. Sini, aku ambilkan obat. Kamu di mana sih? Kan ku bilang aku lagi melahirkan. Oh, kamu gimana? Bayinya gimana? Bayinya baik-baik saja. Tapi aku ada komplikasi. Aku belum bisa pulang. Kamu harus bertahan sebulan lagi. Apa? Malam ini dia mau tidur bareng aku. Kita kan wanita, kita punya 1000 alasan. Aduh, aku capek. Aduh, aku gak enak badan. Punggungku sakit. Kali Kara sendiri. Tapi aku cuma tunda saja dia. Hei, kamu capek sekali hari ini. Nih, kamu akan lebih baik.
Lihat kalian berdua, akrab banget. Kukira kita akan menemukan kalian stres. Bukan begini. Nggak ketuk pintu dulu. Mana serunya kalau begitu? Lagian, waktunya minum. Yeah! Minum, 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 minum. Yeah! Baiklah, Tuku, pengantinnya, yang hampir tak selamat di pernikahannya sendiri. Dan untuk suamiku. Untuk pernikahan. Dan untuk istriku, Gertrude, Hey! Gertrude! 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 yang hari ini membuatku pria paling bahagia di dunia. Oh, itu karena kamu mabuk. Mau pergi dari sini? Tentu, tapi dulu dia habisin. Baik, jangan kegaun. Aku nggak sabaran. Nanti pas kita masuk, kamu akan membuatku pria paling bahagia. Menikah, artinya aku sudah menang. Ya Tuhan, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Janji satu hal. Apa? Jangan pernah berhenti membuatku tertawa begini. Aku akan berusaha. Bagus. Aku baik-baik saja. Karena aku rasa kamu mungkin orang favoritku. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Bagaimana aku bisa terus berbohong padanya? Aduh. Oke. Biar aku bantu. Kamu beda. Maksudmu apa? Waktu pertama ketemu kamu, aku... Oh, Kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Oke. Seumur hidupku aku dikelilingi orang-orang yang selalu menghitung. Mencari untung. Dan kamu cuma agak panik dan langsung ke intinya. Gak bisa berhenti memikir kamu. Kamu nggak bisa berhenti memikirkanku. Iya. Ada sesuatu darimu yang beda dari lucu, jujur, dan tak terlupakan. Wanita yang menikahiku yang ingin ku abadi. Aku mau mandi. Jangan, tinggal. Aku pergi. Aduh, Kenapa susah banget buat kamu bilang tidak? Karena kamu tidak mau bilang tidak. Dasar cewek konyol. Chris, maaf. Syukurlah. Selamat malam, Chris.
Kamu buat semua ini? Pagi. Aku kira kamu lapar setelah semalam. Chris. Chris, kamu gak apa-apa? Ya, maaf. Aku nggak sengaja. Waktu aku kecil, hari Minggu selalu ada makan keluarga seperti ini. Ibuku nggak masak. Dia pastikan kita semua makan bersama. Kokinya selalu bikin sesuatu. Tapi ibuku cuma bener. Jadi sepi. Aku baru 6 tahun. Mobil itu. Setelah sekian lama, sudah baik-baik saja. Terkadang rasanya aku sepi. Kamu gak sendirian, Chris. Nggak lagi. Pasti cuma urusan kerjaan. Kantor Dr. Morgan, ada yang bisa dibantu? Emily, kamu harus kembali ke rumah sakit. Ada keadaan darurat dan kami kurang staf. Baik, aku langsung ke sana. Lukamu sembuh dengan baik. Cukup istirahat yang cukup, nanti akan sembuh. Dok, kapan kita bisa tidur bareng lagi? Jangan begitu saja tanya, memalukan. Apa masalahnya? Aku istri kamu, aku peduli. Memangnya kenapa aku menikahimu? Belum bisa. Maaf ya. Ida yang bagus. Hei. Kemana buru-buru? Kalau tidak salah, haidmu seharusnya sudah selesai. Sebenarnya lukaku robek hari ini. Dokter sudah perbaiki, tapi aku harus istirahat. Kamu operasi? Iya, hari ini. Dapat laporan ini dari mana? Ternyata kelihatannya asli. Kamu ngomong apa? Itu laporan dokter asli. Oh, ya? Kapan kamu punya prostat? Sial, laporannya salah. Mau jelaskan ini? Kenapa kamu bohong soal operasi? Aku memang operasi appendicitis. Baiklah, biar kulihat. Kamu ngapain? Jangan, kamu akan merobek lukaku. Kan ku bilang aku nggak bohong. Maaf. Drama wave. Mau ambil laporan yang salah. Aku salah campur. Kamu yakin ini bukan cuma stiker atau apa? Stiker ini dari itu mahal. $100 tahu. Kamu tahu. Aku cinta kamu. Dan sakit banget kamu gak percaya aku. Bangun, sayang. Chris, kan ku bilang aku gak bisa mesra sekarang. Dokter bilang... Bukan soal itu.
Minum ini, lalu kita harus siap. Nenek undang kita makan siang untuk merayakan Jessica kembali dari London. Tunggu, siapa Jessica? Dia teman lama keluarga. Ayahnya banyak berbisnis dengan mantan pacarku. Aku dengar Gertrude sebenarnya punya pacar lama dan bahkan hamil. Dari yang aku tahu tentangnya dan kisah liarnya, Chris tak akan bahagia dalam pernikahan ini. Ya, Jessica, ini perjodohan yang sudah dijanjikan bertahun-tahun lalu. Kamu tahu kan, kita semua punya masa pemberontakan. Tapi begitu mereka menikah, mereka akan jatuh cinta. Nenek Beatrice, Gertrude yang aku kenal, tidak mungkin benar-benar menikah dengan Chris. Ini pasti ada maunya. Hentikan nonton sinetron, sayang. Hey yo. Jangan gugup. Nenek itu baik kok. Gertrude bilang mereka belum pernah ketemu. Harusnya aman. Aku serius. Aku bisa buktikan. Buktikan apa? Nenek, ini istriku, Gertrude. Gertrude, ini Nenek Beatrice. Halo, Nenek Beatrice. Senang bertemu Anda. Ayo, kita ke ruang makan. Ayo, duduk. Ini tempatku. Maaf, tapi kursi ini untuk keluarga. Keluargaku berteman dengan keluarganya bertahun-tahun. Beraninya kamu bilang lain. Beraninya kamu duduk di sebelah Chris, padahal kamu bukan Gertrude. Apa? Ya, itu konyol. Aku akan... Lihat, ini foto di sebuah pesta. Gertrude tidak punya tanda lahir di pergelangan tangannya. Tapi dia punya. Lihat. Kamu punya tanda lahir. Kamu siapa? Oh, pura-pura jadi Gertrude dan menikahi Chris. Boleh aku lihat? Ya, ini bukan tanda lahir. Ini sebenarnya tato bunga indah yang melambangkan cinta kami. Aku membuatnya untuk merayakan pernikahan kami. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia itu dari masa laluku. Kamu memutarbalikkan fakta. Aku tahu bedanya tanda lahir dan tato. Jessica, jangan kasar pada istriku. Tapi, kalau kamu terus begini, aku akan suruh kamu pergi. Baiklah, kalau dia bilang itu tato, ya tato. Tapi, kalian belum tidur bareng kan? Kurang wajar kan? Apa? Benarkah? Kalian tidak bahagia dalam pernikahan ini? Enggak, kami baik-baik. Kami tidur bareng setiap malam. Gak mungkin. Pembantu Chris bilang kalian gak akrab sama sekali. Pembantu tahu apa? Chris suruh mereka pergi. Jadi kita punya waktu berdua. Kamu cuma ngarang. Chris, katakan yang sebenarnya. Kamu gak pernah bohong sama nenek. Kami baik-baik saja di kamar. Aku lebih dari baik-baik saja, bahkan hebat. Aku nggak mau bahas detailnya, tapi sangat hebat. Kamu membela dia. Kenapa? Kenapa? Kamu mau nonton? Cukup. Kita makan siang dengan tenang. Syukurlah. Biarkan saja. Dia sudah dekat dengan keluarga kita sejak lama. Dia pasti terlalu manja. Oh ya, ingat. Praktisi Ayurvedaku merekomendasikan ini. Katanya, ini sangat baik untuk kesehatan.
kamu akan berterima kasih. Nenek, sepertinya nggak perlu. Kalau yang Gertrude katakan benar, kamu akan butuh ini. Dr. Raj bilang, ini buat darah panas. Jadi ini cuma obat bius? Kurasa kita punya banyak tenaga di bidang itu. Bahkan pasokan saya sedikit lebih banyak dari permintaan. Apa maksudmu? Apa Gertrude bohong? Oke. Salam untuk malam yang indah. Nggak apa-apa. Chris. Jangan tinggalkan aku. Oke, aku nggak akan pergi. Kita buka sepatumu, biar bisa keranjang. Aku mau peluk. Baunya enak banget. Kalau kamu nggak lepasin aku nggak yakin bisa nahan diri. Aku belum siap. Tahu, ini aneh. Tapi aku suka kamu. Terbiasa jadi istri kamu. Rasanya nanya. Dan semuanya terjadi terlalu cepat. Oke. 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 Aku paham. Kamu paham? Aku paham. Gimana kalau kita begini? Sebulan, selama itu jaga jarak. Biar kamu. Tapi kalau itu kamu atau nggak mau bersamaku, aku akan membebaskan bercerai. Sebulan. Waktu itu cukup untuk Gertrude kembali. Iya. Halo, bisa bungkus ini ya? Dan aku juga butuh kartu. Ini untuk orang lain. Chris, tunggu aku. Jessica, lepaskan aku. Aku sudah menikah. Chris, lepaskan. Aku tahu kamu masih menyukaiku. Tapi Gertrude akan marah. Chris? Bukan seperti itu. Aku tahu. Tadi aku lihat dia memaksa dirinya padamu. Kamu sungguh pikir itu akan berhasil? Diam, Gertrude! Chris memelukku. Masa sih? Mimpi saja. Kalau kamu tidak berhenti dari ulah kekanakanmu, akan kubawa kamu kembali ke London. Chris! Mencari sesuatu khusus? Aku lewat dan melihatmu. Cuma lihat-lihat. Pembelian Anda, Nona. Seperti permintaan Anda, kami sudah tambahkan nama bayi Gertrude di kartu. Kan ku bilang, dia bukan Gertrude. Dia beli hadiah untuk bayi Gertrude dan tulis surat. Dia bukan Gertrude. Apa ilegal kalau aku belikan bayi kita hadiah? Kartu VIP Platinum. Chris, bicara. Aku bukan satu-satunya yang merasa ini aneh, ya? Ya, sudah membahas ide untuk punya keluarga. Selamat datang, Nona Gertrude. Tamu terhormat kami. Sialan, ini apa-apaan? Jangan repot-repot, Bu. Aku cukup ambil barangku dan pergi. Pesanan Anda sudah semua tiba. Kami sudah menunggumu datang mengambilnya. Sepatu hak edisi terbatas kami.
Mantau bulu kami. Hanya ada 5 di seluruh dunia. Wah, Ini, silahkan. Kacamata mewah kami. Makasih. Sangat cocok untuk wajah Anda. Kenapa semua orang perhatian padanya? Dia penipu. Terima kasih banyak, Bu. Aku sangat berterima kasih atas bantuan. Sampai jumpa lagi. Aduh, pergelangan kakiku sakit. Sudah bengkak. Ayo kita ke dokter. Dia pura-pura untuk cari perhatian. Akan kubongkar nanti. Hei, hati-hati. Ini tempat kerjaku. Nanti ada yang kenal aku. Aku dengar banyak omongan buruk tentang rumah sakit ini. Kita ke tempat lain saja. Ini yang terdekat. Pegang erat. Permisi perawat. Istriku pergelangan kakinya luka parah. Isi formulir dulu. Siapa namanya? Emily? Siapa dia? Kamu ngomong sama aku? Dia ngomong sama kamu? Enggak. Aku ngomong sama kamu. Wah, hebat Emily. Pura-pura nggak kenal mantan pacarmu. Enggak, dia cuma ngarang. Aku bersumpah. Kamu ngomong apa? Istriku bilang dia nggak kenal kamu. Kamu sudah nikah. Baiklah, dokter sudah siap. Ayo. Emily. Hey bro, dia bilang nggak kenal kamu. Namanya Gertrude, bukan Emily. Itu Emily. Kenapa dia pura-pura jadi orang lain? Kamu bilang dia mantan pacarmu. Ini $1 juta. Buktikan. Dan ini semua milikmu. Itu gampang. Emily alergi makanan laut. Dia langsung akan muncul ruam setelah makan. Kubayar kamu setelah si pembohong itu terbongkar. Hei, kamu tipu aku untuk info itu? Aku sungguh tak kenal pria itu. Aku percaya kamu. Di rumah sakit itu, maksudku, kita nggak usah. Nah, reviewnya parah. Perawatnya juga galak banget. Aku cuma nggak, ya ampun, kamu ngapain? Membawamu mandi. Apa? Kamu ngapain? Janji sebulan. Aku akan tepati janjiku. Lalu, kamu ngapain? Dokter bilang, kakimu harus direndam air dingin. Aku cuma mau bantu. Kayak rusa kecil yang takut. Ya, kayak rusa kecil yang takut. Cepat, keluar sini. Kamu mau apa? Chris, aku mau buktikan identitasnya palsu. Nggak tertarik. Aku beraniin kamu makan udang ini sekarang. Kalau kamu makan, aku percaya kamu. Kok dia tahu aku alergi makanan laut?
Baiklah, terima kasih atas hadiahnya. Kami baru saja makan malam, tapi kalau kamu bersikeras... Lihat saja, aku sudah dapat info. Si Jalang itu alergi udang. Begitu dia menelannya, dia akan... Dari mana makanmu? Boleh kasih tahu dari mana? Oh ya, kami permisi dulu. Tidak mungkin. Kok kamu nggak kena? Seharusnya kamu sudah gatal-gatal. Kamu ngomong apa? Siapa bilang aku alergi kerang? Untungnya, aku bawa antihistamin sejak kencan terakhir kita. Aku minum 1 tadi, pas Chris nyetir. Lihat itu, nggak ada apa-apa. Kamu bikin onar untuk nggak ada. 1 gigitan nggak cukup. Kalau berani, habiskan semuanya. Jessica. Chris, aku jamin itu bukan Gertrude. Aku bisa membuktikannya. Biar aku menunjukkan. Diam. Bilang sebelumnya, kamu tidak diterima di sini. Pergi. Chris, tunggu mengusirku. Jangan main-main lagi denganku. Cepat pergi dari sini. Maaf sekali, Gertrude. Ketika itu, dia memaksaku membawa. Maafkan aku, karena mengganggu waktu berdua kalian. Tenang saja, Nenek. Aku akan menjaga istriku baik-baik. Rambutmu basah kuyup. Biar aku. Chris, bagaimana kalau aku bukan aku? Dan kamu masih akan mencintaiku? Kamu ngomong apa? Sudahlah, nggak apa-apa. Halo, gimana misinya? Dia belum sadar kan? Gadis, kapan kamu balik? Aku hampir gak paham lagi. Si Jalang, Emily, terus main-main. Tapi dia bukan siapa yang dikatakannya. Dan si Jessica itu bersedia bayar $1 juta untuk bukti identitasnya. Emily, aku tahu apa maumu. Transfer 1 juta sebelum tengah malam, atau ku bilang suamimu siapa dirimu sebenarnya. Tunggu, sebentar. Aku baru dapat pesan. Biar aku cek. Gertrude, kalau kamu nggak bisa balik besok, aku butuh uang janjimu sekarang. Kamu tahu itu mustahil, kan? Kenapa sekarang? Aku dikenali di tempat kerja. Dan ada pria ini. Aku pernah berurusan dengan orang seperti ini. Dia tak akan berani mengeksposmu. Aku akan kirim orang untuk urus. Tidak, jangan. Karena... Chris? Sayang? Sudah bangun? Jangan coba aku. Aku takkan ditindas. Syukurlah si brengsek Kyle sudah hilang dari pandanganku. Dia pantas. Kalian boleh pulang dulu. Aku yang urus saja nanti pas suamiku pulang. Chris pulang lebih awal.
Sudah kuduga, kamu memang kenal aku. Pergi! Orang asing! Kamu pikir bisa mendorongku keluar? Kamu butuh aku, Emily. Jauhi aku! Kalau sentuh dia lagi, kau akan menyesal. Kalau sentuh dia lagi, kau akan menyesal. Keluar! Kamu gak apa-apa? Maaf, kukira itu kamu di pintu. Masih pura-pura, Emily. Kamu baru saja mengenalku. Kamu cuma mau menolakku. Apa kamu gak dengar? Ku bilang, keluar! Biar ku beritahu kau. Dia bukan Gertrude. Nama aslinya Emily. Dia dokter di rumah sakit. Juga mantanku. Enggak, itu bohong. Cukup! Istriku bilang dia gak kenal kamu. Sekarang, keluar dari rumahku. Sini, bro. Wanita ini penipu. Kamu gak percaya? Aku akan ambil rekam medisnya dari rumah sakit. Dan gak perlu. Aku cinta dia. Siapapun dia. Sebelum aku... Tenang, kamu aman. Tanganmu, kamu luka. Ayo, kita obati. Chris, kamu bilang tadi, kamu serius? Aku bilang banyak hal. Maksudmu yang mana? Sudahlah. Chris. Kenapa tidak? Tanganku. Oh, baiklah. Mana? Aku cinta wanita ini. Dia suami Gertrude. Tapi kalau dia tidak peduli padaku, Chris. Tidur. Aku tahu, tapi ada sesuatu. Maaf, aku mau tidur. Dr. Emily, Anda harus langsung ke ruang 5. Klien VIP meminta Anda khusus. Dia sudah menunggu Anda sepanjang pagi. Dia bilang tak akan pergi sebelum bertemu Anda. Baik, aku di jalan. Dia menunggu Anda di ruang konsultasi. Masuk saja. wanita ini familiar sekali. Halo, saya dokter Anda hari ini. Dan Anda? Chris. Dokter, mau kemana? Ada apa ini? Kenapa Chris ada di rumah sakit ini? Bukankah dia punya dokter pribadi? Ada apa? Penampilanku seharusnya cukup meyakinkan. Aku tak boleh ketahuan. Aku lupa rekam medis Anda, jadi aku akan ambilkan. Tidak perlu. Aku tidak kesini karena sakit fisik. Lalu, untuk apa Anda kesini? Aku kesini untuk cari jawaban. Jawaban untuk pertanyaan apa? Bagaimana cara membuat istriku mau tidur bareng? Apa? Aku serius.
dekat dengan istriku. Tapi dia sepertinya tidak tertarik. Mungkin istri Anda masih ragu. Anda harus bicara dengannya, tahu apa kekhawatirannya. Bicara dengannya, itu. Iya, beberapa wanita sensitif soal ini. Jadi, sabar saja. Nanti istri Anda akan terbuka. Baik, aku paham. Bagus, masalah selesai. Baik, semoga berhasil. Semoga hari Anda baik. Pintunya di sana. Kita bicara sekarang. Ayo, kita bicara sekarang. Gimana pembukaanku? Serius? Suaramu bisa lebih lembut sedikit. Mungkin akan lebih baik. Lucu. Aku pada istriku. Saat kamu baru masuk, aku bahkan kira kamu dia. Oh, aku merasa terhormat. Makasih. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak. Terima kasih atas bantuannya, dokter. Semoga hari... Gertrude, tolong. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Coba lagi nanti. Aneh, Gertrude ada di mana? Kenapa aku tak bisa hubunginya? Chris, kan ungkap penipu itu. Aku satu-satunya yang takkan menipu kamu. Hello. Nona Jessica, sudah saya konfirmasi sendiri. Emily memang penipu. Dia bukan Gertrude. Juga, saya menemukan bukti Gertrude asli di luar negeri. Ceritakan lebih banyak. Ini semua buktinya. Ya, ini Gertrude. Nggak kelihatan? Begini, lanjutkan kasus Gertrude dan atur pertemuan dengan si penipu itu. Kalau kamu bisa membuatnya mengaku identitas aslinya, Siap. Gertrude mau apa? Kenapa dia nggak angkat telepon atau balas pesanku? Emily, Direktur Kirk mau ketemu kamu. Baik. Director Kirk? Saya Emily. Saya dengar Anda mau bertemu saya. Emily, jadi akhirnya kau mengaku kalau kau bukan Gertrude. Jelaskan, apa maumu? Selamat datang, sayang. Untukmu.
Ada acara apa? Kenapa hadiah mendadak? Kenapa harus ada acara khusus untuk memberimu hadiah? Kamu lagi belanja untuk bayi kita, jadi kupikir... Maksudmu apa? Maksudku, kapanpun kamu lakukan. Kamu bercanda. Apa reaksiku terlalu keras? Haruskah aku jelaskan? Hentikan. Bangun. Nanti aku jelaskan. Kalau dia tahu aku bukan Gertrude sekarang, semua akan hancur. Ngapain kamu di sini? Chris, kamu harus dengar ini. Nanti kamu akan berterima kasih padaku. Permainan bodoh ini sudah membosankan. Jessica, keluar. Baiklah, aku melaku. Aku pengganti Gertrude. Kamu mintaku untuk melakukan segalanya untuknya. Kamu gak mau nikah sama dia? Sudah kuduga. Tuh kamu batalin pernikahan ini. Lalu kamu bisa tinggalkan dia. Enggak akan pernah. Nggak akan pernah cerai dari Chris. Kalau Gertrude kembali, dia bisa ambil setengah hartanya. Tapi aku akan tetap bersamanya. Apa katamu tadi? Aku bilang aku nggak akan pernah tinggalkan Chris. Seumur hidupku. Dia satu-satunya suamiku. Chris, sekarang kamu percaya, iya kan? Wanita itu sama sekali bukan Gertrude. Terus kenapa kalau bukan? Maksudmu apa? Terus kenapa kalau bukan? Chris, dia bohongin kamu. Kamu gak marah? Nama dia dulu apapun. Dia istriku. Aku pasti meremehkan wanita ini. Dia bukan hanya menipu Chris, tapi juga membuatnya terpesona. Kalau begitu, aku harus... Baik, kalau kamu gak mau urus ini, aku kasih rekamannya ke nenek. Dan dia akan urus wanita itu. Kamu gak berani. Aku berani. Tapi, kecantikanku, kamu harus buat kesepakatan. Kamu mau apa? Aku mau kencan denganmu. Baik. Kencan denganmu. Tapi hanya jika kamu janji tidak akan tunjukkan rekaman itu ke nenek. Deal. Aku di sini. Chris, karena kamu setuju menginap denganku, bukan hanya untuk makan malam. Itu bukan kesepakatan kita. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa pergi. Aku bisa kasih rekamannya ke nenek. Di sini panas ya? Chris, kamu nggak enak banget. Tempat yang bisa kamu istirahat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Kenapa dia nggak angkat telepon? Gertrude masih nggak balas. Mungkin aku harus minta tolong Chris. Tapi aku mau bilang apa?
Nyonya Connor, saya bantu? Iya, saya cari suami saya, Chris. Apa Anda tahu dia di mana? Oh, dia pergi dengan Jessica tadi. Kayaknya mendesak. Dia nggak bilang ke Anda. Jessica? Oh iya, Nona Jessica bicara dengan Tuan Connor, lalu mereka pergi bersama. Jessica, apa rencanamu sekarang? Mereka pergi kemana? Sepertinya mereka ke Grand Phoenix Hotel. Apa Anda lihat pria ini? Iya, sudah kulihat. Dia di kamar berapa? Aku butuh kunci kamarnya. Ini pria di foto ini suamiku. Dan wanita bersamanya itu pelakor. Kalau Anda tidak kasih tahu kamar dia, Anda ikut menutupi perselingkuhan. Tolong. Aduh, aku benci. Ini kunci kamarnya. Pergi, tangkap dia sedang beraksi dan pastikan kau beri dia pelajaran. Makasih. Nenek, Chris di Grand Phoenix Hotel. Aku di hotel sekarang. Apa? Gertrude, jangan nangis. Aku di jalan. Chris, akhirnya kau milikku. Gertrude, jangan. Bajingan itu selingkuh, kamu tak perlu mengerahkan apapun. Akan kubuat kakinya patah. Nenek, aku takut banget. Aku tak tahu harus apa kalau Chris selingkuh. Jessica, ini untuk membiusku dan tidur denganku. Iya, Chris. Hanya aku yang pantas jadinya Connor, bukan si penipu itu. Kamu gila. Apapun namanya, aku mencintainya. Apa sih jalang itu berikan padamu, sampai kamu buta pada cintaku? Kamu bicara cinta. Cinta itu tentang saling menghormati dan bukan sesuatu yang bisa kamu ambil dengan ancaman dan obat bius. Chris, kamu lupa. Dia bukan Gertrude. Dia menipu kamu. Dia menipu semua orang. Apa? Apa katamu? Apa katamu? Nenek! Kemarin, jalang ini mengaku dia bukan Gertrude. Aku rekamnya. Dengar. Katakan, apa maumu? Kyle, lepaskan aku. Aku bahkan nggak tahu apa yang kamu maksud. Kamu nggak... Biar ku perjelas. Maaf, Nenek. Refleks. Chris, kamu gila. Kamu beneran nentuin dia. Kenapa Chris membantuku? Jangan-jangan dia sudah tahu semuanya. Chris, ada apa ini? Dan apa katanya Jessica? Apa maksudnya Gertrude bukan Gertrude? Nenek tahu Jessica itu gimana. Dia cemburu sama Gertrude karena bersama aku. Jadi dia coba namanya. Gertrude selalu baik sama nenek sejak kami menikah. Kalau dia bukan istriku, dia bisa jadi siapa lagi? Oh, itu masuk akal. Tapi kenapa kamu bersama dia malam ini? Dia mengancam Kitty Gertrude kalau aku nggak datang sama dia. Jessica, kamu penipu licik. Kamu bahkan mencoba mencelakai menantu. Keluar! Tunggu, Nenek. Jangan, Nenek. Berhenti. Nenek, percayalah padaku. Semua yang kukatakan itu benar. Jalang itu bukan Gertrude. Bisa kamu buktikan kalau dia menipu cucuku? Bisa kau buktikan kalau dia menipu cucu nenek? Tentu, rekaman ini buktinya dia mengaku sendiri. Sayangnya, Chris. Baik, nenek akan selidiki. Seperti katamu, nenek akan bereskan ini.
Bagus. Nona tahu nenek wanita paling bijak. Jalang, bahkan nenek mulai curiga padamu kali ini. Kamu pasti tamat. Aku merasa sangat buruk. Panas sekali. Ada apa? Kamu sakit? Aku bisa panggil ambulans. Jessica, dia meracuni minumanku. Dia meracunimu? Tolong aku. Aku akan panggil dokter keluarga. Dia pasti tahu harus berbuat apa. Tunggu. Kamu mau aku menderita? Chris! Aku cinta kamu. Dan sebenarnya, aku rasa kamu juga begitu. Kalau tidak... Maaf. Apa aku berlebihan tadi? Chris, kamu baik-baik saja. Aku bisa panggil dokter keluarga untuk periksa kamu. Aku nggak apa-apa. Baiklah. Apa kamu akan pernah menerima aku? Dia mungkin marah besar. Chris, yang ku katakan tadi, aku tidak bermaksud. Maaf. Jangan salah paham. Kamu tidak perlu minta. Aku juga. Aku pulang dulu, kamu istirahat di sini. Apa? Mau ngapain? Ada orang di luar. Memangnya, Jessica, apa dia memang penipu? Benar, dengan gairah segitunya, mana mungkin dia orang lain? Yes! Ini lebih bagus dari yang kukira. Di sana. Oh, sempurna. Yes! Hey, yo! Dia masih mendengarkan? Sudah selesai? Ya. Maaf, sudah keterlaluan. Aku pergi. Tunggu. Larut. Mungkin kita sebaiknya... Madam, seperti permintaan Anda, kami sudah menyelidiki tuntas latar belakang Nona. Ini file lengkapnya.
Eddie, siapkan surat cerai. Segera. Cerai? Gertrude bahkan tak suka aku. Aku rasa dia menikahiku hanya karena tak ada gunanya memaksanya lagi. Bos, perlu antar pulang. Tidak. Cerai, aku tak mau tidur di atap yang sama dengan wanita itu. Pesan untukku suite hotel, tapi antar aku ke kantor. Aku perlu tenang. Chris di mana? Sudah larut. Dia lagi ngapain? Aku kan bukan istrinya. Lupakan saja. Aku mana berhak menanyainya. Chris. Beatrice, ngapain nenek di sini? Sudah larut. Cepat beres. Kamu ikut aku. Sekarang. Dasar anak tak tahu diuntung. Nenek. Istrimu sangat mencintaimu. Tapi kamu masih Nenek takkan izinkan. Dia mau bercerai dariku? Kenapa dia tiba-tiba mau cerai? Dia tahu. Nenek sudah berkali-kali menguji istrimu. Artinya, nenek juga tidak puas. Kukira cerai akan membuat nenek senang. Apa? Ini semua salahku. Maaf. Akan ikut campur lagi. Sayang, nenek tahu kalian berdua sangat lain. Cerai itu kalian harus bicarakan ini. Kamu beneran mau cerai? Halo, nenek. Jadi, sudah nenek periksa? Aku nggak bohong kan? Wanita itu pasti bukan Gertrude. Chris benar soal kamu. Kamu sudah gila. Apa? Nenek nggak... Sepertinya aku harus urus sendiri. Kamu benar-benar mau cerai? Ya. Bisa, jangan. Aku tidak bodoh, Emily. Kamu selalu menjaga jarak dariku. Menghindari kedekatan apapun denganku. Aku bahkan tak tahu apa kamu suka. Daripada membuatmu menderita, aku akan membebaskan. Itu tidak benar, Chris. Mamu bukanlah siksaan. Jadi kamu mau bilang kalau kamu bahagia menikah denganku? Ya. Apa katamu? Aku tidak dengar dengan jelas. Sudah larut. Bisa kita pulang? Baiklah.
Eyo, pulang. Soal cerai atau hal lain, aku akan agar kau bisa benar-benar jatuh cinta padaku. Chris, kamu bodoh. Aku sudah lama jatuh cinta padamu. Emily, kamu di mana? Seorang wanita bernama Jessica bilang kalau dia nggak ketemu kamu dalam setengah jam, dia mau bakar panti asuhan. Apa? Apa? Ada apa? Ini bukan urusanmu. Gertrude. Istriku pergi dari kantor pakai SUV. Cari tahu dia mau kemana. Cepat. Baik, Pak. Nona White, Emily, lihat itu dia. Sekarang namamu Emily, Aku tak tahu kamu dibesarkan di tempat indah begini. Aku juga dengar kamu terjerat utang, terlalu sibuk membuang uangmu ke panti ini sampai tak bisa bayar listrik. Betapa suci kamu ya. Jadi itu kenapa kamu begitu ingin menikahi Chris? Kamu mau apa, Jessica? Gampang, cari Chris. Akui, kamu bukan Gertrude. Kalau kamu tak cerai dari Chris dalam 1 jam, aku akan bakar tempat sialan ini. Tidak. Bukan. Bos, kami menemukannya. Dia ke panti asuhan Angel. Di sana dia lahir dan dibesarkan. Jessica juga di sana. Bos, aku curiga dia sudah tahu. Kirim tim keamanan ke panti asuhan Angel sekarang. Jangan biarkan dia menyakiti istriku. Kamu paham? Chris? Kamu sudah pulang. Ada apa? Aku khawatir sekali. Kamu pergi tanpa bilang apa-apa. Aku harus bilang sesuatu. Aku bukan Gertrude. Aku bukan Gertrude. Jessica benar. Mau cerai. Dan aku... Tapi, tolong jangan cerai aku. Karena aku berjanji pada Gertrude kalau kalian akan tetap bersama. Bilang sesuatu dong. Makasih. Makasih. Sudah memberitahuku. Makasih. Kamu nggak marah? Kamu mau aku marah? Enggak, cuma aku sama sekali bukan Gertrude. Aku cuma penggantinya. Dan menikahimu dengan cara bohong. Sekarang kamu tahu kebenarannya. Kamu seharusnya marah besar. Itu yang wajar. Dengarkan aku. Peduli. Apa? Ku bilang, aku tak peduli. Karena orang yang kucinta selalu kamu. Gertrude atau Emily, kamu yang kucintai. Jadi, kamu tahu siapa aku dari awal. Jadi, kamu tahu siapa aku dari awal. Emily, aku jatuh cinta padamu sejak pertama kali. Aku sudah menunggu seumur hidupku untuk seseorang. Aku tak kal perasaanku. Rasakan detak jantungku. Itu tak pernah bohong. Emily seharusnya sudah mengaku semua sekarang. Chris pasti marah besar. Kalian lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Jalan. Kamu ngapain? Kamu ngapain kali ini? Aku lakukan ini semua demi kamu. Dia bukan Gertrude asli. Kamu harus usir dia.
Jessica, kok bisa kamu? Anak-anak itu tak punya siapa-siapa. Bu White satu-satunya keluarga mereka. Demi balas dendam padaku, kamu tega mengusik. Kamu sungguh tak punya hati, kan? Chris, kamu biarkan dia mukul aku. Setelah perbuatanmu, sebelah tangan itu tak apa. Aku sudah panggil polisi. Semoga kamu siap masuk penjara. Akhirnya kamu bisa ketemu Gertrude asli. Pantas saja aku tak bisa hubungi dia lagi. Chris, jangan tolong, jangan. Emily, mulai sekarang, aku takkan meninggalkanmu. Emily, aku senang akhirnya bisa memanggilmu istriku. Jadi, akhirnya memberiku yang selama ini kutinggalkan. Emily, aku baru mau pulang. Kukira kamu kerja lembut. Kubawakan cemilan. Manis sekali. Tapi aku gak mau cemil. Mau kamu. Ya, Chris, kamu akhirnya bisa memilikiku seutuhnya, sayang.